Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk Anda yang sedang sedih, yang kebingungan, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk yang hampir kehilangan harapan karena pandemi yang luar biasa ini, saya ingin menyampaikan pujian kepada Tuhan yang melindungi, yang selalu bersama Anda, menjadi penghiburan dan kekuatan, perlindungan, benteng dan perisai, batu karang kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hadir di setiap musim hidup kita, meneguhkan, memberi kekuatan, menghibur. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan nanting saya dan Anda. Ada ungkapan, tiada rotan akar pun jadi. Yang dipilih adalah rotan, tetapi kalau rotan itu tidak ada, akar pun bisa dijadikan pengganti rotan. Atau juga ungkapan bahasa Jawa itu begini, timun wungkuk jogo imbuh. Apa itu? Timun, mentimun. Wungkuk, bungkik, bungkik. Bukan timun yang indah, yang bagus, tapi bungkik. Tetapi ketika tidak ada yang bagus, yang bungkuk pun bisa dipakai sebagai pengganti. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seperti itu yang ingin saya katakan, tetapi kurang lebih begini. Di sini ini ada banyak orang yang berkehendak baik dan mau diutus dalam segala ketidakmampuan dan keterbatasan, kalau mau dikatakan. Saya sampai tidak bisa dan tidak mau menyebut 1-2 orang untuk mengatakan bahwa ketika tidak ada katekis atau guru agama yang lulusan kateketik atau seorang guru di sekolah, banyak orang di sekitar kita ini, di paroki kita ini yang otomatis menjadi katekis, yang mengajar calon baptis, yang mengajar calon krisma, yang mendampingi calon manten. Padahal bahkan bukan hanya tidak dari dunia pendidikan, bahkan tidak berpendidikan formal. Tetapi jangan kira
bahwa kualitas kesaksian dan pewartaan mereka kalah dengan yang formal dan bersertifikat. Luar biasa ya. Banyak di lingkungan-lingkungan kita itu ya, seorang guru agama atau katekis yang tidak punya latar belakang apa-apa, hanya kemauan dan kehendak serta menyadari keterbatasan dan mengandalkan rahmat Tuhan. Banyak. Dan banyak orang menjadi ahli di dalam bidangnya bukan karena pendidikan, tetapi karena kehendak baik dengan segala keterbatasannya, belajar terus-menerus dari berbagai sumber dan kemudian menjadi bisa dan menjadi terampil dan menjadi ahli dalam keterbatasan tadi. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menarik perhatian pada bacaan yang kedua. Santo Paulus kita tahu itu rasul yang besar, yang cerdas, yang pinter, tetapi dia juga merasa bahwa aku tidak sempurna. Aku jauh dari sempurna. Aku ingin sempurna supaya Tuhan semakin dimuliakan oleh karyaku. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa aku tidak sempurna. Aku memohon kesempurnaan dan Tuhan tidak memberi. Dan itu diungkapkan dalam suratnya. Mari kita lihat. Surat kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan sampai menyombongkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir aku bisa berbuat apa dalam situasi yang serba terbatas dan sulit ini. Mari kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku bisa berbuat apa ya? Supaya dalam keterbatasanku, aku itu masih bermakna, aku itu masih berarti untuk saudara-saudaraku, untuk sesamaku, untuk kemuliaan namamu. Aku bisa apa Tuhan? Dan seringkali Tuhan tidak menunjukkan dan menuntut sesuatu yang di luar kemampuan kita. Enggak. Banyak hal Tuhan sungguh-sungguh mengutus kita pada bidang, pada dimensi, pada ladang di mana memang aku mampu. Saya selalu membuka YouTube, membuka Facebook, dan ada beberapa orang yang terus-menerus memotivasi dengan kesaksian dirinya yang terngiang-ngiang hari-hari ini dan sudah saya unggah di YouTube adalah nama Amron Trisnadi. Halo Mas Amron di Bantul. Sahabat saya sejak muda 35 tahun yang lalu karena hobi yang sama, sastra, redaksional, kewartawanan, tulis-menulis. Dan kemudian saya meneruskan pendidikan di Imamat dan Mas Amron ini melalang buana kemana-mana. 13 tahun yang lalu Amron ini divonis gagal ginjal dan cuci darah. Dan sampai hari ini memberi kesaksian bahwa hidup itu menyegarkan. Cerita yang tidak aneh bahwa aku baru saja pulang dari cuci darah di rumah sakit dan kemudian yang aku lakukan dengan cucuku adalah begini, aku dimasakkan ini, aku kemarin sudah kuat naik sepeda 5 kilo, target saya hari ini 9 kilo dan nanti akan 15 kilo dan itu sudah 13 tahun dan tiap hari men-sharingkan diri yang gembira, yang terberkati, yang mengandalkan Tuhan. Luar biasa. Dan kalau kita bertanya, Tuhan, apa sumbanganku? Apa yang masih aku bisa lakukan dalam keterbatasanku seperti Paulus? Mungkin diantaranya adalah seperti saudara saya ini. Dalam keterbatasan, sungguh
kita diberi peluang-peluang untuk memberkati orang lain. Saudari-saudara, setidaknya tiap malam saya berdoa Koronka jam 9:30 dan itu live streaming. Maka bagi saya adalah diantaranya kalau saya keluar pun juga khawatir menularkan atau tertulari. Kalau saya berkerumun atau berkunjung juga tidak mungkin. Setidaknya saya mengajak dengan cara yang sangat modern berdoa bersama. Maka silakan kalau mau nanti malam dan setiap malam jam 9:30. Kita bisa apa? Ya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan karena kuasa Tuhan akan bekerja bagi kita semua dalam keterbatasan. Ingin sempurna, mungkin kita tidak pernah sempurna. Menuntut orang lain sempurna juga tidak mungkin. Karena kita tahu semua orang tidak sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaan, dalam duri yang ada dalam dagingku, kuasa Allah menjadi sempurna. Karena aku lebih mengandalkan Allah daripada kekuatanku sendiri. Orang hari-hari ini heboh dan sejak dulu-dulu heboh ketika COVID ini untuk memborong obat dan suplemen. Luar biasa ya, hari ini juga kan memborong satu produk susu atau apa itu sampai habis. Ada yang memborong karena khawatir, ada yang memborong untuk cadangan hidup, ada yang memborong untuk dijual kembali dengan harga yang sangat mahal. Agak kurang ajar yang terakhir ini ya. Dan tetapi itu banyak dilakukan. Luar biasa. Tetapi kita berdoa bukan memikirkan orang lain, tetapi Tuhan, dalam keterbatasanku, dalam duri yang ada dalam dagingku, aku bisa melakukan apa untuk keselamatan banyak orang, untuk karya-karya yang aku. Amin.